Yang ibu alami yaitu berupa gangguan beribadah kepada Allah, gangguan sulit untuk mengucapkan kata-kata, lidahnya terasa keluh, kemudian pandangan terasa kabur. Itu semata karena jin itu sudah bercokol di syaraf otak ibu. Jin leluhur yang dulu pernah dimiliki oleh pendahulu ibu karena melakukan persekutuan dengan bangsa jin. Dan dia mencari anak cucunya yang memiliki kesamaan karakter tadi. Apa persamaan karakternya? Berwatak keras dan tidak mengakui kesalahan yang pernah dilakukan atau diperbuat. Ya, pahami ini, saya ulang 2 kali, bahkan para ulama mengulang sampai 3 kali ya, Pak ya, ketika memberikan mau'izah pelajaran. Ya, orang berwatak keras, tidak pernah mau mengalah. Ini disukai sekali oleh setan. Ya mungkin si jin ini melihat ini sama nih dengan majikan saya nih. Wah berarti cocok nih untuk dimasuki. Masuk dia. Kemudian tidak pernah mengakui kesalahan. Seperti orang-orang kafir, orang fasik dan munafik. Selalu mengingat kebaikan. Selalu mengingat hal-hal yang dulu pernah diperbuat dari nilai-nilai yang baik. Dia melupakan dosa-dosanya. Yang diingat hanya perbuatan baiknya saja, amal solehnya. Padahal belum tentu amal soleh yang kita lakukan pun diterima oleh Allah. Sehingga yang terjadi apa? Orang-orang seperti ini malas beribadah dan senantiasa gemar berbuat dosa. Sebaliknya orang beriman itu adalah mereka yang senantiasa mengingat dosa dan melupakan kebaikan. Dosa saya masih banyak Ustaz, amal soleh saya belum tentu diterima oleh Allah. Nah, berarti orang ini berada pada posisi kehambaan. Setan gak suka. Sebaliknya orang yang gak pernah mengakui kesalahan, setan sangat suka ibu, sangat suka. Nah, ini bercokol di situ. Nah kalau ibu punya ada sikap buruk semacam itu, maka ibu lebih baik dihilangkan. Ya, ibu yang tahu tuh, Ustaz sikap buruk saya ini apa? Sifat buruk saya. Ibu yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu ya, terkait dengan gangguan jin nasab ataupun jin keturunan ini lebih rentan seorang yang ada nasabnya ya, itu terkena gangguan jin yang lain. Suami ibu berprofesi sebagai seorang pemijat. Ketika yang dipijat ini adalah orang yang mohon maaf memiliki khodam. Terkadang khodam ini mau menyerang bapak, karena bapak pertahanannya kuat, sholatnya, wiridnya terjaga, nyari istrinya yang lemah. Masuklah itu ketika ibu mendapati bapak pulang urut, tahu ibu langsung merasakan kok badan jadi begini. Itu efeknya. Jadi bertambah rentan sekali. Solusinya bagaimana sih Ustaz untuk sembuh dari penyakit ini? Mudah, simple sekali. Ibu hilangkan karakter buruk itu dan hilangkan pemicu aktifnya jin nasab. Jin nasab itu aktif kalau kita merasa terzolimi. Jin nasab itu aktif kalau kita merasa sebagai sosok manusia yang paling tersakiti di dunia ini. Itu Bu ya, jadi udah ibu hilangkan. Ya Allah saya ikhlas, saya ridho ya. Terhadap siapapun kita lapang dada aja lah, lapang hati ya. Cari uzur saudara kita. Kalau dia menzolimi kita, Rasulullah kan memberikan motivasi kepada kita. Ketika ada orang lain menzolimi kita, menggibahi kita, apa yang dilakukan? Nanti ketika di akhirat, dia akan dilimpahkan kebaikannya kepada diri kita. Betul seperti itu? Itu motivasi dari Rasulullah ya. Sehingga kita tidak lagi baper gitu. Ustadz saya difitnah sama orang itu. Rasulullah bilang apa? Orang yang memfitnah itu, amal baiknya akan dilimpahkan kepada diri kita yang terfitnah. Betul ya Bu? Kalau dia gak punya amal baik, apa yang terjadi Bu? Kita punya dosa. Dosanya dilimpahkan kepada orang yang memfitnah kita, menzolimi kita. Ada waktu gak untuk kita tersakiti hati kita Bu? Kalau kita percaya sama hadis Rasul, kelihatannya gak ada waktu Bu untuk itu. Karena kita kurang beriman kepada apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan, akhirnya kita merasa terzolimi gitu ya. Terus seperti itu. Kalau kita merasa terus-terusan memendam rasa kesal, yang terjadi adalah jin nasab itu akan semakin aktif ya. Terus apalagi? Ini adalah peran suami sangat penting untuk menyayangi istri Pak ya, untuk menyayangi istri. Karena jin nasab ini kalau dia kondisinya jenis kelaminnya laki-laki,
dia terikat sama perjanjian leluhur. Dia kan punya kebutuhan biologis Pak yang mesti dipenuhi. Akhirnya terjadi apa? Terjadi dia mencintai istri bapak. Terkadang ada kasus seperti kalau dia merasa ditemani tidur, bahkan ketika dia bermimpi sering mimpi bersetubuh. Nah itu berarti si jin nasab itu jenis kelamin laki-laki terikat sama perjanjian, dia tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologis, istri bapak jadi sasaran. Tapi alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah kemudian yang terakhir ini yang paling sulit. Yang paling sulit apa? Si jin nasab ini hadir menyerupai seorang lelaki soleh, kiai ataupun ustaz. Dia kemudian membangunkan kita sholat malam, membangunkan kita untuk zikir. Nah, ini nih paling sulit. Paling sulit apa? Kita meyakini itu benar. Ini benar Ustaz. Ini khodam yang baik. Dia jin Islam, masa sih salah? Nah, ketika kita melakukan tasdik tadi, membenarkan bantuan jin tadi yang memerintahkan kita untuk beribadah, maka jin itu tidak akan bisa keluar. Kita harus yakini bahwa orang yang berteman, orang yang bersekutu dengan jin itu hukumnya syirik. Mau dia jin muslim ataupun jin kafir sekalipun. Lagian tetap pasti mengganggu kan, walaupun muslim apa tetap mengganggu. Pasti Pak, pasti mengganggu. Soalnya yang sekarang dari dulu dialami istri kan seperti itu. Benar. Kalau saya keyakinannya kan seperti itu. Walaupun yang namanya banyak. Iya. Jadi Nggak yang walaupun muslim doang. iya, yang saya lihat kan yang buruk, yang mengganggu, yang ngomongnya selalu beribadah ya mengganggu, sama juga ribet kan. Intinya ada Ibu pernah didatangi sama sosok jin yang tadi saya sebutkan? Pernah? Sering. Sering ya. Jadi yang datang, yang kelihatan ya, itu tuh macem-macem. Entah itu satu makhluk dia berubah-ubah kan kita nggak tahu. Jadi misalnya gini, kan pernah nih, ya Allah, aku kalau seandainya nih waktu itu janji apa lupa, anggap aja lah masalah anakku ngapal Quran misal, karena udah lupa nih perjanjian apa. Jadi pernah kayak punya perjanjian nih, seandainya anakku hafalan Quran udah sekian juz misal, saya kepengen mulai besok ngapal Quran. Oh enggak, saya pernah punya janji masalah sholat. Ya jadi inget, ya Allah kalau seandainya saya bisa sholat, saya pengen ngapal Quran. Pas saya baru niat gitu doang tuh, tiba-tiba lihat makhluk yang keriting, keribu, kulitnya sebaijo, matanya tuh aneh gitu ya kan, terus bibirnya tuh panjang begini tapi merah, terus hidungnya nggak begitu kelihatan lah ya, itu dia terkapar, jadi kayak ngeluarin kayak orang ayan, ngeluarin cairan, ngeluarin busa, pek kayak gitu. Itu baru kita bahasa. Insya Allah kalau seandainya saya bisa sholat, saya kepengen hafal Quran dan Allah kabul tuh. 3 bulan saya bisa sholat tuh, hafal. Tapi setelah 3 bulan ke sono nggak bisa lagi. Tapi hafalan Quran tetap jalan. Selama 1,5 tahun hafal lah 7 sama. Satu surat tuh bisa 4 bulan 5 bulan. Saking memang payah banget. 1 ayat aja tuh saya ngapal itu bisa 3 hari. Ya. Sayat tuh. Baik, sosok si jin yang tadi saya ceritakan menyerupai kiai ustadz pernah mendatangi Ibu? Pernah. Jadi kan aku bilang ini sosok jinnya itu kan bisa beda-beda, atau itu tuh memang beda makhluk, atau satu makhluk yang berubah-ubah, kan saya nggak tahu ya kan. Jadi itu yang salah satunya tuh. Kadang-kadang dia minta gendong, kadang saya kan komunikasi sama dia tuh, jangan ngeribetin gitu. Tapi orang lihat kita kan kayak orang Kiki udah gila ngomong sendiri gitu kan. Padahal saya memang komunikasi sama dia. Paham nggak maksudnya? Setelah kadang-kadang kita lewat tuh, Pak awas ada ular lewat. Plek, itu bisa jatuh di kepala. Jadi kepalanya dia ular tuh di sini nih. Jadi kan ngeribetin kita ngeliat. Kadang sosok ular, kadang sosok ular latak kayak blek bisa masuk. Pertanyaannya Ibu, ada tasdik nggak? Ada pembenaran nggak? Dia jin baik ada? Sepertinya Saya nyaman enggak, gitu saya bukan tipe orang, maaf ngomong ya, dari kecil itu paling nggak suka sama orang al hikmah. Paham nggak maksudnya? Saya nggak suka deketin orang al hikmah.
Jadi aku ngomong kadang-kadang suka ada orang temen-temen juga suka mainan cincin, ada batu, kayak apaan sih gitu kan. Saya paling anti. Tapi bukan berarti saya nggak suka sama dia tuh, bukan. Memang nggak tertarik lah gitu. Bukan nggak suka ya, saya tidak tertarik gitu. Jadi memang nggak pernah mau berpikir tentang gitu. Yang saya pikir itu dari kecil saya hanya belajar fikih, tajwid. Ibu nggak ada rasa nyaman dengan apa ditemani oleh bangsa jin? Justru saya nggak suka, Nggak karena suka. memang dari awal saya nggak suka. Tapi pernah didatangi intinya ya? Sosok Pernah kiai itu? didatangin yang sosok kayak Pak Awas itu kayak semacam Sunan Kalijaga. Bahkan saya maaf ngomong tuh pernah nyanyi Sunan Kalijaga itu dari jam 9 malam sampai subuh itu nggak berhenti. Oke. Bahasa Allah hebat itu bisa sampai subuh. Terus nyanyian lir-ilir, padahal saya kan nggak hafal itu lir-ilir. Bahkan sampai pengkajian lir-ilir aja saya nggak tahu. Itu bisa saya kupas tuntas itu habis. Karena bukan saya mungkin kan. Itu ngupasnya ke saya. Jadi Saya yang kupas dikasih tuntasnya ke dia tuh. Mau pasnya ke bapak? tahu. Ya tentang masalah agama, tentang masalah kehidupan lah di dunia ini. Si jin itu ngoceh. Iya. Bahkan Jadi maaf ngomong tuh, kan masalah bahasa lirik-lirik itu kan memang bahasa Jawa itu, Pak. Hmm. Jadi ada seperti ini. Lir-ilir tandure sumilir. Lah itu kan kalau orang yang zaman sekarang kan anak-anak sekarang jarang yang paham ke sono. Itu sampai selesai itu zaman waktu mungkin sekolah dulu lah itu ada pelajaran itu dikupas sama dia, bahasanya itu dikupas. Dan istri nggak bisa bahasa itu sebenarnya? Nggak bisa. Hah? Saya nggak paham. Nggak Cuman paham. Jadi jangankan ngerti orang apa lagunya aja saya enggak. Terus yang anehnya lagi maaf ngomong tuh seakan-akan di perasaan kita ya. Ini daun Pak, ditempelin sama sebuah makhluk kayak apa ya yang suka berubah-ubah warna tuh apa? bunglon. Kayak bunglon mirip nempel ke daun tak gitu kan. Ini harusnya kan masuk akalnya daun ini akan jatuh kan, karena kan nggak kuat tuh, bunglon lebih berat kan. Itu bisa nempel ke daun, dan daun itu diumpamakan hati saya tuh nempel. Nah ini maaf ngomong nih, hewan ini nih seakan-akan ininya Sunan Kalijaga, dan saya kayak ngerasain maaf ngomong tuh perjuangan Sunan Kalijaga tuh kayak lihat, dan saya merasakan maaf ngomong tuh semangatnya Sunan Kalijaga tuh ada di jiwa saya, perasaan saya tuh. Tapi saya nggak pernah menasdikan ya, nggak pernah membenarkan gitu, cuman yang saya alamin seperti itu nih. Jadi saya sampai detik ini tuh kayak perjuangan Islam tuh saya kayak punya ya, sampai detik ini memang untuk perjuangan Islam saya lebih Baik. dominan. Saya Bukan karena pengaruh di Sunan Kalijaga ya, Baik. Ibu, tapi lebih kayak lebih lah gitu. saya potong maaf Ibu ya. Ibu ada riwayat leluhur dulu bisa ngobatin orang? Ada. Oke. Jadi jelas ya Pak. Ini. Tapi maaf nih saya potong. Kalau soal karakter, tapi ya nggak tahu ya, semua orang yang nilai ya. Kalau mungkin dari rasa sakit hati yang hendak saya akui. Tapi kalau untuk karakter yang katanya Bapak apa ya, mungkin ada sifat keras. Kayak saya nggak keras. Saya orangnya tipe maaf ngomong tuh pengalah. Ini perasaan saya pribadi ya. Entah kata suami mah. Terus saya juga nggak bisa ngomong kasar Pak. Saya nggak bisa marah orang. Sifat saya itu bukan pemarah tapi penyedih. Saya mudah apa ya, rentan sedih, saya nggak bisa bentak orang. Terus misalkan nih, jadi saya model orangnya tuh mudah positive thinking, nggak gampang negative thinking. Tapi karena memang mungkin berterus zolim dan zolim, jadinya ya tumpuk parut tuh kan Pak. Saya bukan tipe orang yang doyan curhat, saya nggak ngerti curhat orangnya. Contoh nih, saya punya teman Mama Hafsah misalnya, saya berantem nih sama dia nih. Saya punya rasa jengkel ke dia, bahkan Mama Hafsah benci ke saya tuh. Perseteruan antara saya sama Mama Hafsah ini, bapaknya nggak akan mungkin tahu, karena saya nggak akan cerita.
Jadi belum, seandainya Mama Hapso dibenci ke saya karena nggak pernah cerita ke bapak, itu otomatis Pak, bapaknya itu nggak akan mungkin benci Mama Hapso karena nggak tahu apa-apa. Itu contoh kecil aja. Nah dulu kan perseteruan antara saya, mertua, suami, itu mama saya nggak tahu. Saya nggak pernah menceritakan pribadi, saya nggak pernah cerita pribadi. Sudah menangkap ya Ibu. Jadi pada intinya ya, jin ini hadir karena suatu asbab ya, suatu sebab, baik dengan karakter buruk yang kita miliki. Ibu tahulah ibu memiliki karakter apa, ataupun rasa kecewa, rasa sedih yang mendalam ya, ataupun kita membutuhkan kasih sayang dari seorang yang kita sendiri ternyata tidak mampu untuk meraih kasih sayang itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait dengan leluhur yang dulu memiliki ilmu pengobatan, ya berarti memang jin tersebut itu juga nanti mengarahkan ibu untuk bisa memiliki pengobatan dengan cara yang instan atau pengobatan dengan jalur gaib. Nanti arahnya ke sana. Dengan dia menyerupai Sunan Kalijaga, menyerupai Syekh Abdul Qadir Jailani, biasanya seperti itu dia. Terus Sunan Kalijodo ya, itu juga. Itu seperti itu ya. Nah, jadi ibu yang penting tidak ada tasdik. Nah, sekarang kalau memang ibu tidak ada tasdik, ibu tidak membenarkan daripada kegiatan jin tersebut, ya tidak suka ibu ditemani oleh jin, tidak suka ibu diberikan perlindungan ataupun bantuan dari jin, insya Allah itu lebih mudah untuk lepasnya. Nah, biasanya nanti ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah itu akan terjadi proses detox ya, yaitu muntah ya, batu, sendawa, atau keluarnya hawa panas dari tubuh badan ibu. Ada juga yang menangis, dan juga bahkan ada yang kesurupan saat diruqyah. Tapi Saya itu semua pernah sih berapa kali ngobatin orang. pernah. Sempat, tapi karena mungkin saya santri ya, maksudnya jiwa tauhid. Dulu saya belajar tauhid lumayan gitu. Jadi asal pas itu ngobatinnya juga kayak nggak sengaja juga. Ya, itu sudah berarti sudah masuk. Itu udah kayak gini loh. Contoh bapak itu kan sakit 7 tahun, turun beru, jadi nggak bisa jalan dari sono ke sono. Terus saya sempat bilang gini, Pak, sholat Jumat gitu. Itu udah bukan saya kayak gitu. Tapi bahasanya bukan manggil bapak. Udah bukan saya ini. Saya Abdullah gitu. Berangkat sholat Jumat. Saya kalau lagi gitu tuh pas banget gitu. Dia kabur. Takut diperintah suruh bawa ya. Iya Ki, saya nanti sholat Jumat. Buruan sekarang. Nanti kalau kamu mati di jalan syahid. Kita bicara begitu. Tapi saya nggak manggil bapak. Abdullah ya. Iya nanti. Kenapa kamu nggak berangkat? Saya sakit. Tapi seandainya kamu sembuh gitu, bahasa saya. Seandainya kamu sembuh, apakah kamu mau kesehatan kamu untuk masjid? Kata bapak, insya Allah teruntan. Ini salah satu. Saya pegang tuh usernya lah. Cara ngobatinnya pun bahasa-bahasa yang saya nggak pernah tahu. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Habibullah ya Syekh Abdul Qadir Jailani la haula wala quwwata illa billah. Tuh saya tiup tuh, saya pegang tuh ususnya kayak yang berjalan, kayak ada yang terwer kayak diikat. Itu bapak langsung bisa lari tangga tuh, naik turun sambil bawa galon instan. Langsung instan sembuh. Jadi nggak nunggu berjam-jam lagi. Itu sampai 1,5 tahun ada kesehatan bapak. Masya Allah. Jadi benar ya apa yang saya sampaikan ya. Dia terbukti ya. Masya Allah, tabarakallah. Maaf ngomong saya pribadi, saya nggak merasa pernah megang bapak. Yang saya lihat kuasa ning Gusti Allah kalau memang menyembuhkan makhluk tanpa operasi, tanpa dokter. Kalau kata Allah kun ya kayak kun. Jadi yang saya lihat tuh ya kuasa ning Gusti Allah. Saya nggak pernah lihat makhluk itu. Baik Ibu, itu namanya adalah istidroj ya. Jadi bentuk tipu daya setan kepada diri ibu. Kalau ibu di situ sudah mulai ada kekaguman, ya, maka si jin ini akan mengikat erat di dalam tubuh ibu dan ibu sulit untuk keluar jinnya di dalam tubuh ibu. Saya nggak pernah kagum sama makhluk itu kan, saya cerita. Ya,
Jadi intinya kalau kita tadi mendengar dari Ibu bilang kalau bentuk kuasa Allah itu menyembuhkan, tidak perlu dokter, tidak perlu operasi. Nah itu tadi ya. Nah di dalam surah Al-Jin ya, surah 72 ayat ke-6 Allah berfirman gini bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rohaqo. Ada di antara manusia itu meminta tolong, meminta bantuan kepada bangsa jin. Maka jin-jin itu bukan menambah kebaikan, tapi menambah kesesatan kepada orang tersebut. Kalau dikatakan banyak ustadz orang yang berhasil sembuh, ada orang ngobatin cukup dioles begini, yang tadinya dia lumpuh selama 1 tahun langsung bisa jalan. Itu hebat ya? Sebenarnya tidak hebat, karena itu adalah tipu daya jin. Mau jin muslim, mau jin kafir sekalipun, kalau ada orang yang diobati oleh bangsa jin, na'udzubillah min dzalik, itu adalah perbuatan syirik yang Allah haramkan. Tapi kan saya bilang ke sampean, saya nggak pernah lihat makhluk itu, maksudnya langsung lihatnya kuasa Gusti Allah, Pak. Saya ngomong ke sampean, saya nggak pernah merasa megang Bapak. Saya pribadi, saya nggak pernah merasa megang Bapak. Terus saya juga nggak pernah merasa ada makhluk yang bantu saya. Paham maksudnya? Jadi saya langsung lihat kuasa Gusti Allah. Ini kehendak Allah, ini kalau kata Allah sembuh, kun ya Pak ya kun, Allah sembuhkan sembuh. Nah jadi Ibu saya juga nggak pernah lihat jin itu, maksudnya nggak pernah mengakui itu. Baik, saya sudah nangkap. Ibu nggak melihat jin itu, cuma saya memberikan warning kepada Ibu. Ya, jadi terhadap kesembuhan itu kita jangan banggain. Enggak. Kita jangan banggain. Kita jangan bilang itu kuasa Gusti Allah, jangan. Itu adalah tipu daya jin, tipu daya setan. Masya Allah, nggak boleh Ibu bilang seperti itu. Jadi jin itu ada kebanggaan, ya. Menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa jin adalah ketika manusia itu nanti mau diperintahnya, nanti Ibu ujung-ujungnya diperintah sama dia, suruh wiridin ini, suruh baca, nanti ujung-ujungnya. Nah maka Ibu bersihkan aja, Ibu nggak usah fokus ke sana. Ibu bersihkan diri Ibu dari gangguan jin ini. Ini jinnya udah masuk ke dalam tubuh Ibu. Ya bahkan Ibu udah menyatu antara diri Ibu dengan jin itu, sudah menyatu di dalam. Ya. Nah jadi nggak ada yang namanya sulit Ibu ya. Semuanya mudah. Ya. Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, tidak menghendaki kesukaran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah selalu menghendaki kebaikan bagi hambanya, tidak menghendaki kesulitan. Mudah. Asal Ibu mau sembuh, yakin dengan ayat-ayat ruqyah. Saya mau sehat, ya Allah, saya mau beribadah dengan baik kepadamu. Saya tidak ingin bersekutu dengan jin, tidak ingin badan saya dimasuki jin. Saya mau berbakti kepada suami saya dengan optimal. Itu saja yang ada di benak Ibu. Kalau Ibu siap, ya kita langsung ruqyah hari ini. Siap? Baik. Ibu dekat saya sini agak majuan. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah wa min kulli ainin lamah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah 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 bismillah. A'udzu billahi bi qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu 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 bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin wa'tuni muslimin wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin wa'tuni muslimin. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa qila man raqa.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إن براء منكم ومما تعبدون إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Bicara yang benar. Apa argumentasi kamu?
Kamu jangan teriak-teriak seperti itu. Kamu pikir saya takut dengan teriakan kamu? Hah? Apa alasan kamu untuk tetap bertahan di tubuh ini? Kamu akan terus terikat dan tersiksa seperti itu. Bicara. Kalau kamu tidak bisa bicara, kamu panggil teman kamu yang bisa bernegosiasi. Kamu panggil teman kamu yang bisa bicara dengan saya. Panggil. Siapa yang bisa bicara? Hadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Punya nama kamu? Punya nama? Enggak punya nama. Coba kamu dengarkan ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغثوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فمن لا يجب داعي الله فليس له بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس أذهب البعث اشفي 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 أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله Tarik nafas Bu Kiki, buang lewat mulut. Tarik lagi Bu, buang lewat mulut. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Buka matanya Ibu. Alhamdulillah Ibu, ruqyah sudah selesai. Apa yang Ibu rasakan? Yang Ibu rasai saat proses ruqyah tadi kita lakukan? Apa yang dirasa Bu? Saluran nafas Kenapa saluran nafas? kayak naik turun, kayak sesak gitu. Kayak sesak. Tadi Ibu gerak-gerak seperti itu, sadar atau setengah sadar? Saya tahu. Teriak-teriak tadi itu? Tahu. Tahu juga. Tadi nggak bisa kontrol. Nggak bisa. Terasa ada yang keluar dari badan Ibu? Sini. Terjadi, Dari terasa dari perut perut? sampai dada tuh berontak. Insyaallah. Bu, alhamdulillah Ibu telah ruqyah dan qadarullah terjadi reaksi ya di dalam tubuh badan Ibu, menunjukkan ayat-ayat Quran, ayat-ayat ruqyah bekerja di dalam tubuh badan Ibu. Insyaallah itu menunjukkan keluarnya jin dari dalam tubuh badan Ibu ya. Nah, sekarang pasca ruqyah Ibu yang mesti dilakukan adalah zikir pagi dan petang, jangan ditinggal. Kemudian sholat sunnah ya dilakukan, terutama sholat tobat ya. Ibu lakukan sholat tobat dan hilangkan perangai ataupun sifat buruk dalam diri kita insyaallah. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.